Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh dan solehah? Semoga sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari pelajaran 6 tentang indahnya saling membantu dengan materi Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Adapun KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.1, memahami makna Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3, dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13 dengan jelas dan benar. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13 dengan jelas dan benar. Baiklah anak soleh dan solehah, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak soleh dan solehah, selanjutnya marilah kita pelajari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Sebelumnya, mari kita baca bunyi ayatnya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la taghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Anak soleh dan solehah, pada ayat ke-12 surat Al-Hujurat dinyatakan, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka itu dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Anak soleh dan solehah, selanjutnya marilah kita mempelajari tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat ini, Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Anak soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Nah, anak soleh dan solehah, sebagai manusia tentunya kalian suka berkumpul dan berkelompok juga. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Jika kita belum mengenal teman-teman dalam kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar salah paham atau prasangka negatif, atau saling bergunjing yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada di antara kita saling menganggap diri paling benar atau paling baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh,
Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Anak soleh dan soleha, demikian tadi pelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 mengajarkan agar kita beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah berprasangka buruk kepada orang lain karena hal itu merupakan dosa besar. Adapun Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling takwa. Untuk itu anak soleh dan soleha, marilah kita jaga diri kita dari berprasangka buruk kepada orang lain. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.